kayaknya pas iya 10. Hah? Kalau udah 10 baru dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan yang mau menyempatkan mendengarkan menyempatkan waktunya di sela-sela pembelajaran membantu saya untuk istilahnya tugas saya untuk melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Ya mudah-mudahan ini pas dari saya materi yang sejajar. Oh siap. Materi yang harus saya imbaskan yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan kalau rekan-rekan termasuk Pak Agung, ini adalah materi yang baru katanya Pak Agung juga yang baru ngomongnya istilahnya ada gitu baru nerima sebagai guru. Oh ya itu suster itu ada budaya positif. Oh iya budaya negatif suster mah dia mah positif terus ibu yang bilang ya nih kita mau resmi kayaknya ya sampai ibu ya oke papa santai kalau aku boleh nih bahasa ya bahasan positif ya enak pakai PowerPoint Bina tenang video kamunya Bu Idanya bahasan pokoknya di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebersihan, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir restitusi, serta 5 posisi kontrol. Ya. Kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Inilah ini materi ini adalah materi modul yang terbanyak. Ketika modul 1, 2, 3, 4 ini adalah modul yang terbanyak yang saya rasakan. Ini adalah ini mengilustrasikan jika saya disuruh memegang sesuatu, disuruh dikepalkan, dan ada 3 pertanyaan dari jadi kalau saya memegang ini, misalkan mau mengungkapkan, kemudian kira-kira oleh saya dibuka enggak? Jika misalkan Bu Ira kuncinya belakang. sebentar, nggak akan kedengeran ngomong apa dulu, sebentar. Sambutan ini. Ya, gampang deh. Air ngopi. Apakah Anda atau BI jadi sesuatu disuruh dikepalkan? Ketika apakah Anda akan membuka kepalan ini jika diolok misalkan Bu Ina sok buka nanti dikasih yang lagu bujukan
kan adikku boleh nih mau buka Wina namun tuh gitu kan ya. Jadi kan bisa dengan rayuan, bisa dengan ancaman, tapi itu kan tergantung Ida nantinya. Apakah saya takut dengan Bu Leni yang mengancam saya atau tergiur dengan rayuan Bu Wina? Berarti itu tergantung pada diri Ida sendiri sebenarnya yang mau membuka kepalanya atau dari kepala ini menunjukkan ada miskonsensi tentang teori tadi. Sebenarnya ketika saya kalaupun membuka bukan karena rayuan Wina ataupun bukan ancaman dari Bu Leni. Jadi itu hanya ilusi jika guru, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika murid melakukan sesuatu dengan ancaman gurunya, makanya kan setiap siswa ada yang nurut, ada yang enggak. Nurutnya karena mungkin dia takut, tapi kalau yang punya prinsip, dia kan, kita juga kadang-kadang diancam, tapi kita tetap melakukan. Resikonya kan bisa dikucilkan, karena kita punya prinsip. Jadi kadang gini, ketika kita dengan memberikan ancaman kepada siswa-siswa itu, justru apakah siswa itu punya prinsip atau tidak? Atau hanya sebatas takut sama guru. Jadi ini ilusi bahwa guru mengontrol murid katanya. Jadi kita tidak dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu jika mereka memilih untuk tidak melakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu kalau kita A, kemudian ternyata tidak efektif, itu mungkin efektifnya hanya jangka waktu yang pendek. Kemudian ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ternyata sindir sampir tidak bukan hal yang bisa membuat orang lain merasa bersalah dengan kesalahannya gitu. Itu hanya ilusi berarti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi hanya ilusi aja. Jadi hanya ketakutan semua. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi diri kita sendiri kalau memang ingin memberikan efek yang baik kepada murid. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu dan realitas. Kemudian ini stimulus teori kontrol. Jadi kebutuhan respon dari itu adalah kebutuhan kita semua. Tapi teori kontrol itu adalah kita ini berbeda. Ida dengan Timothy punya pandangan yang berbeda, caranya berbeda, tidak sama dengan siswa. Kita tidak bisa, pemikiran kita disamakan kepada siswa, kita menyamakan dengan siswa nggak bisa. Ya. Semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus respon saat ini. Tapi sebenarnya teori kontrolnya, gambarannya antara semua manusia itu berbeda. Ya. Ini antara stimulus respon dengan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal itu hanya ilusi gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah saya memang mau nurut atau tidak? Apakah saya nurut karena takut atau karena nurut saya karena kumaha? Alasannya ada di diri masing-masing gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu sebenarnya salah besar, cuma ilusi. Ketika saya menuruti apa yang dilakukan atasan saya, mungkin karena saya mau merasa gitu. Banyak alasan sebenarnya. Berarti responnya enggak gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Nah, berarti ketika pemaksaan berarti itu bujukan.
Kalau dibujuk nggak berhasil kan guru kadang-kadang sok lamun iya, akhirnya kan ancaman. Ketika bujukan tidak berhasil, pasti larinya ke ancaman. Ya, berarti kalau teori kontrolnya kan bagusnya adalah kolaborasi. Ya. Stimulus repel itu prosesnya guru kudu menang, siswa mah kudu nurut, kan dari antara menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol siswa dan guru harus sama-sama menang. Kemudian disiplin. Kalau dalam otak kita pertama kali disiplin berarti harus selalu mematuhi peraturan. Berarti kalau disiplin pasti ayat peraturan gitu kan. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu disiplin awalnya adalah ini. Kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya disiplin itu harus merdeka gitu. Nah, sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita tidak hanya lepas dari perintah, tetapi kita juga cakap memerintahkan diri sendiri. Berarti itu kalau kita sudah bisa memerintahkan diri saya untuk datang tepat waktu, berarti saya sudah merdeka. Jadi ketika saya tepat waktu itu bukan karena peraturan, ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, kebajikan universal mungkin banyak ya. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian kebajikan. Kita tahu semua lah yang namanya ini ya, kebajikan. Kemudian ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini 3 motivasi perilaku manusia. 1, ketika mentaati peraturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita tidak nyaman, misalkan di sini balik dan ke kepala sekolah di balik dan berarti gimana? Berarti ya kan? Menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua karena dan mendapatkan sesuatu. Berarti saya akan datang waktu karena selalu dikasih bintang misalkan. Serius gitu. Setiap orang disiplin itu ini 3 motivasinya, ada karena hukuman, menghindari hukuman, karena ingin penghargaan, dan yang ketiga karena dia menghargai dirinya sendiri. Mungkin ini adalah yang ketiga dan yang terakhir. Kemudian ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi guru itu pasti selalu memberi hukuman atau memberi konsekuensi, tapi sebaiknya nanti kita selalu harus restitusi. Ya, kalau hukuman kan ya kalau kita tahu ya kita harus bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan anak, berarti itu konsekuensi. Misalkan kalau tidak mengerjakan tugas A, misalnya kalau kita tidak mengerjakan tugas A, nanti hukumannya ini. Berarti itu udah ada kesepakatan. Berarti itu jatuhnya berkonsekuensi. Tapi kalau misalkan hukumannya itu tanpa ada kesepakatan dengan anak sebelumnya, berarti itu bersifat hukuman. Ujung-ujung tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau restitusi itu dijalankan dengan tahapan, ya, tersusun ya tersusun, nanti ada segitiga restitusi di akhir ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini yang ternyata saya ini dari sekian materi ini yang paling ngejenduk sebenarnya buat saya. Iya kan ternyata efek
dari penghargaan yang selama kita Anggap itu adalah adalah hal yang terbaik, ternyata tidak. Satu hukum. ya, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, jangka pendeknya bagus, tapi jangka panjangnya ternyata membawa efek yang jelek. Editin nggak sih ya? Berarti kemarin yang disampaikan Bu Ida yang masalah kasus bullying anak yang di Jawa Tengah atau apa kemarin pernah ngadewa seperti itu kan, sebenarnya itu adalah satu hukuman karena anak udah juara tampil atau apa kemarin, tapi ternyata seperti itu. Ya. Kemudian penghargaan dapat ini sebenarnya kalau di ini materinya banyak ya. Di mallnya ada lah ya. Tapi ini bukan jeduknya tuh jelas-jelas kan jadi seperti RS. ya jeduknya di sebelahnya Pasti ada. Nah, Isinya itu ada. yang penting untuk perbaikan siswa. Perbaikan diri sendiri. Kemudian merusak hubungan. Di sini Iya betul, aku aku betul ya, dapat. jadi ketika kita mengapresiasi kamu hebat di kelas, itu membuat iri yang lain itu bisa membuat pecah. Jadi sadari ya, tanpa disadari ya. Iya ternyata itu bisa merusak hubungan antara satu Di satu sisi bisa jadi motivasi. jadi sesekali ternyata boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan gitu. Kita mengapresiasi pada orang yang berprestasi, tapi di satu sisi kita justru disinilah kita harus mengapresiasi itu bukan karena anak itu memang sudah pintar gitu, tapi yang perubahan yang asalnya enggak kemudian berubah, itulah yang mesti diapresiasi ternyata gitu. Karena ternyata Jangan curiga ya Bu ya. karena ternyata Anak biasa-biasa tiba-tiba mencapai bagus. iya betul. Tapi pas anak pintar salah. Salah betulin aja. Salah tulis, ya. Kadang-kadang gitu loh. Rasa ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ini sudah ada penelitiannya. Ada contohnya, ada Ya. Menurunkan kualitas. Justru anak yang sering dikasih pemerintah, akhirnya Merasa di atas angin. Iya. Kemudian ketika kita tidak memberikan apresiasi juga, misalkan Bu Tresna tiap matematika di pelajaran Bu Tresna dikasih hadiah pasti ganti sama Bu Tuting misalnya, enggak gantinya, itu kan menurunkan, nggak jadi semangat lagi karena mungkin anak embel-embelnya bisa dapat penghargaan ya. Jadi Uga coklatnya buat aku. Kemudian ini mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas. Ya, jadi hasil penelitian ketika anak dikasih bintang terus ya, kasih bintang katanya tiap hari kemudian yang betul misalkan tuliskan sesuatu, tulisan ke anak-anak nih, ke anak-anak tuliskan kata-kata yang didengar, misalkan di video, ada video didengar, tuliskan anak yang betul dikasih bintang, dia dikasih penghargaan, dan yang tidak betul tidak dikasih penghargaan, tetapi ketika dites ulang ternyata yang akan lebih baiknya itu adalah bukan yang dikasih bintang, yang di penghargaan itu yang karena ternyata mereka itu ketika mengerjakan karena orientasinya ke penghargaan bukan untuk selanjutnya. Sama kayak 12 panah berarti Bu. Ya. Kemudian tadi ini penghargaan menghukum saya tuh Penghargaan hukum kayak gimana Bu? coba saya lupa. Makanya penghargaan menghukum kayaknya buka ini ya. Buka Rimbon. Penghargaan itu justru malah menjadi hukuman. Seperti kemarin ya, sekolah dapat penghargaan adalah posting terbaik gitu kan. Akhirnya menurunkan kualitas, jadi namanya diposting dikirim. Yang penting nanti ujungnya kita akan mendapatkan penghargaan kembali. Ya. Ini ya dikasih ini ya mananya? Ya udah skip aja. Ini di grup
penawaran bukan pemaksaan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah biasanya ini kita tawarkan sebagai tawaran. Bukan kamu harus ini, kayak ini juga guru BP yang sering melakukan ya. Kemudian kebutuhan dasar yang kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan pemimpin yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian restitusi. Terus kalau restitusi tadi kan kayak bagus banyak dilakukan tadi katanya di sini di poin utama bahwa restitusi itu bukan kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jika anaknya terus-terusan melakukan kesalahan yang sama dan kita sudah memberikan solusi yang sangat yang fantastis, bagaimanakah? Nanti ya, ini restitusi berarti ini ya restitusi ini terakhir nih, restitusi terakhir nih ini ya. Jadi ada segitiga restitusi. Jadi pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak punya masalah, ini kemarin tugasnya bikin videonya dongeng anak ya. Misalkan ada anak pasea atau ada anak yang tidur di kelas wae gitu kan. Minimal ketika kita manggil kan, ternyata bahasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul. Berarti kita harus menstabilkan anaknya dulu ke posisi semula. Ketika di anak itu dianggap bersalah, kita harus memposisikan dulu ke posisi anak tidak bersalah. Maksudnya anak itu pasti akan melakukan kesalahan dan itu normal. Nah itu jadi ada kata-kata yang harus kita setiap orang ini yang harus pertama kali kita lakukan sebagai guru. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Intinya gurunya perlu namaste, damai. Karena kalau gurunya tidak damai, makanya emosi juga. Ya makanya segitiga restitusi ini katanya tidak bisa menyelesaikan pada saat waktu itu. Jadi kondisinya anaknya sudah cooling down, kitanya juga cooling down. Iya, harus dua-duanya. Ya. Jadi kalaupun kita marah pada saat si anak itu melakukan kesalahan, wajar, tapi kita lakukan restitusi gitu. Ya, iya kan idealnya ya. Ini kan ideal gitu ya. Ya, kita kan berusaha untuk ideal meskipun udah salah ya. Selalu katanya ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Nah, itu untuk menstabilkan anak dulu biar anaknya juga mau ngomong ke kita. Kan kalau kita terbuka. Nah, kemudian validasi tindakan kamu tuh melakukan kesalahan apa sih? Kita nanya ke jadi gitu ya. Biarkan anak yang mengungkapkan saya salah, saya tidur di kelas. Jadi kalau si anaknya mikir apa ya bu kira-kira salah aku, ya sok pikir gitu ya. Pikir soalnya sampai rasa kawan iya, panting. Ya ini mah berbicaranya kemarin juga pasti pertanyaan. Mah ada di saya mah kieu budak ditanya lagi kan bisa balik ya. Ya pasti kan pemateri yang ngasih ini juga pasti paling babak belur. Iya. Karena ya ini kan idealnya. Iya. Ya yang namanya di juga. Ya kan ayeuna saya ini aja penerapannya ke fisika. Fisika yang namanya efisiensi mau aya 100% lah. Ya kan? Efisiensi nggak akan 100% kan? Efisiensi apa? Ya maksudnya berarti kalau listrik masuk ke kulkas kan pasti ada efek yang keluar ya gitu. Nah kita kebuang. Jadi kita menjalankan sudah ini yang masalah berhasil atau tidak itu usaha terbaik lah gitu karena ternyata gini kita yang paling banyak dosa ternyata guru kan kalau karena dokter mah mau praktek hanya 1 pasien tapi kalau guru satu generasi mau praktek itu minimal 1 kelas dan bisa 1 generasi kan
bukan dari ini pensiun ini. Ada yang mau mundur jadi guru? Nanti di sini apa yang bisa Ya, kuat ini. makanya
Seorang pemantau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahmiantika dari SMA Negeri 1 Jatiluhur. Saya ingin memberikan feedback setelah saya mengikuti kelas dari Ibu Ida Handayani. Pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Ida sangat relatable dengan kegiatan pembelajaran di kelas dan juga kehidupan dalam sehari-hari. Mulai dari disiplin positif, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, serta kebutuhan dasar manusia. Memberikan suatu perubahan bagi saya, di mana penerapan budaya positif sangat dibutuhkan dalam pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga akan membudaya dan juga berakar dalam diri murid. Yang saya ambil dari pemahaman materi ini, budaya positif juga dapat menjadi suatu kekuatan untuk menerapkan disiplin positif sekolah, karena semua aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk melahirkan mental-mental disiplin yang didasarkan pada kesadaran individual. Sekian feedback dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Yustiana dari SMA Negeri 1 Jatiluhur. Saat ini saya ingin menyimpulkan atau menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida. Menurut saya, dari paparan Bu Ida itu banyak hal yang dapat saya ambil, terutama dalam hal membedakan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, dari sini saya bisa tahu bahwa hukuman itu biasanya tidak terencana, secara spontan. Sedangkan konsekuensi biasanya sudah direncanakan. Jadi ketika melakukan ini, maka dia akan tahu akibatnya seperti apa. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid-murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya secara dengan sendirinya gitu, secara naluriah. Jadi mereka tidak merasa dipaksa, mereka tidak merasa seperti dihakimi gitu. Itu yang dapat saya ambil dari penjelasan dari Ibu Ida Handayani. Dan selain itu juga bahwa penghargaan itu tidak selamanya bernilai positif. Ada beberapa penghargaan justru membuat seseorang itu bisa efeknya malahan negatif. Itu saja mungkin yang saya pahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Ibu ingin berbicara. Kemarin ibu mendengar katanya kalian berdua ada masalah. Boleh bicara dengan ibu? Ibu, sebenarnya kemarin tuh Siti mengolok-olok saya di depan teman kami, dan itu yang membuat saya kesal. Benar, Ibu Maria? Tapi Ibu, Maria juga mulai duluan dengan mengolok-olok saya kan tidak tahan lagi. Terima kasih ya kalian. Ibu mengerti kalian berdua pasti sangat sakit hati ya, dan marah.
perasaan itu wajar. Jika ibu masalah yang sama pun pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Kenapa Siti atau Mariam harus mengolok-olok? Saya nggak tahu Bu Guru. Saya kesal dan saya langsung bereaksi. Saya juga kesal Bu Guru, tapi ketika Mariam mulai duluan kan saya jadi kesal, terus saya balas saja Mariamnya. Nah, ibu mengerti kalian berdua merasa kesal dan tidak tahan. Namun mengolok satu sama lain antara Mariam dan Siti apakah memecahkan masalah? Tidak. Kira-kira untuk memperbaiki hal ini bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kita bicara satu sama lain apa yang membuat kita kesal, gitu kali ya. Iya, itu mungkin akan membantu. Bagus. Mari kita pikirkan bagaimana caranya Siti dan Mariam bisa berhubungan lebih baik lagi. Kira-kira ada idenya? Kita kayaknya lebih ngobrol lebih banyak lagi ya, biar kita tidak merasa kesal lagi dan kita bisa berteman dengan baik. Terima kasih Mariam sudah dan Siti sudah memberikan ide yang bagus. Ibu juga ingin mengingatkan untuk kalian tetap saling menghormati, saling menyayangi, karena ternyata perpecahan itu hanya dari hal yang sangat kecil ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian akan lebih baik, lebih berteman lebih baik satu sama lain ya, itu aja. Mungkin kalau nanti kalian punya masalah lagi, silakan kalian boleh menghubungi ibu, boleh menghubungi guru BK bimbingan konseling dengan guru DNK dan ataupun guru yang memang bisa menyelesaikan permasalahan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Silakan Siti dan Mariam sudah berbaikan? Iya, silakan sekarang itu sebagai sampingnya ya. Terima kasih semuanya sekali ya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Hafiz. Ya, sini. Silakan duduk Hafiz. Ya. Makan ibu ya. Kenapa ibu memanggil Hafiz? Karena ibu lihat tadi di pembelajaran ibu Hafiz kayaknya ngantuk, lelah. Saya kalau itu suka tidur terlalu malam. Iya. Apa yang menyebabkan Hafiz itu tidur sampai malam? Mungkin ibu juga saat ini Hafiz sedang melalui hal-hal yang sulit sehingga Hafiz tidur terlalu malam. Apakah kamu punya alasan khusus kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau untuk tidur terlalu malam itu biasanya aku cuma main game aja. Kadang habis ngerjain tugas tuh langsung main game, jadi nggak langsung tidur. Terima kasih atas kejujuran Hafiz. Ibu sangat menghargainya bahwa Hafiz itu ternyata tidur terlalu malam karena terlalu asik bermain game. Nah sekarang kira-kira Hafiz punya cara nggak agar Hafiz bisa tetap main game, tetapi selama pembelajaran Hafiz tetap terjaga supaya tidak ngantuk, jangan sampai tertidur dalam belajar. Sepertinya Hafiz harus bisa lebih membagi waktu Hafiz. Kalau untuk masalah mengerjakan tugas akan lebih di awal, untuk main game bisa dilakukan esok hari. Nah sekarang menurut Hafiz kira-kira apa yang penting di kehidupan? Belajarnya fokus untuk menggapai cita-cita. Setuju ya, sangat baik ya. Ibu
kami semua guru di sini ingin membantu tercapainya keinginan Hafiz. Mudah-mudahan kita Ibu dengan Hafiz bisa kerjasama selama pembelajaran agar kamu tetap terjaga, kemudian Hafiz bisa mencapai tujuan dari pendidikan dan mimpi Hafiz. Kira-kira agar Hafiz tetap terjaga di dalam kelas, apa yang akan Hafiz lakukan? Paling Hafiz harus tidur lebih awal. Itu adalah langkah yang positif. Ibu sangat menghargai komitmen Hafiz untuk memperbaiki agar Hafiz tidak ngantuk atau tidak tertidur lagi. Semoga tanggung jawab Hafiz bisa melaksanakan dengan berkomitmen bahwa Hafiz akan tidur lebih. Mudah-mudahan bisa Hafiz laksanakan ya, dan cita-cita Hafiz bisa. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Saya ingin berbagi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Melalui bantuan Ibu Guru, saya dan Siti berhasil menyelesaikan masalah kami dengan baik. Ibu Guru mengajarkan kami pentingnya berbicara terbuka dan menghormati satu sama lain. Saya belajar bahwa merespon dengan emosi tidak selalu merupakan solusi terbaik. Sekarang, saya merasa lebih kuat dan yakin dalam berkomunikasi. Terima kasih Ibu Guru atas panduannya dan dukungannya Ibu. Halo teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menyelesaikan masalah dengan Maryam. Berkat bantuan dari Ibu Guru, kami belajar bagaimana berbicara satu sama lain dengan lebih baik dan mengatasi konflik. Kami juga menyadari bahwa mengolok-olok itu tidak akan membantu. Ibu Guru juga mengingatkan kami bahwa kita semua itu satu tim. Sekarang saya merasa lebih dekat dengan Maryam dan lebih siap untuk berkomunikasi secara sehat. Terima kasih Ibu Guru atas bimbingan dan dukungan Anda. Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan luar biasa Anda dalam membantu menyelesaikan masalah kami dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nih lanjut, kamu bisa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti Saya Afina Siti Salama dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Jatiluhur. Kami merasa senang bahwa kami dapat mencapai kesepakatan bersama. Proses ini memungkinkan kami untuk saling memahami dan bekerja sama lebih baik. Kami berharap dapat terus mempertahankan semangat ini dalam kegiatan kelas mendatang. Terima kasih kepada guru dan rekan-rekan atas bimbingan dan dukungannya. Selain itu, kami berharap kesepakatan ini dapat membawa dampak positif bagi pembelajaran kami. Kami akan terus berusaha untuk selalu konsisten dalam menjalankan komitmen ini. Kami juga berterima kasih atas kesempatan untuk belajar mengenai negosiasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Semoga kami dapat terus mengembangkan keterampilan ini di masa depan.